Sudah nampak kalian Pascalnya? Sudah, Pak. Oh iya. Jadi kalau diperhatikan di program ini, program yang lama ini yang lewat, ini contohnya menghitung faktorial. Function menghitung nilai faktorial dari bilangan yang masuk, bilangan yang long integer, lalu hasilnya yang ini semua, hasilnya masuk ke nama function itu sendiri yang tipenya long integer. Dan biasanya function itu hanya membawa satu nilai keluar. Kalau membawa lebih dari satu nilai keluar, itu orang menggunakan prosedur. Kalau cuma satu, itu biasanya pakai function. Nah, berikutnya hari ini mau kita coba function-function yang lain. Nah, kita hapus dulu file ini dulu. Program luas segitiga. Nah, kita mau konsentrasi di sini menggunakan function. Nah, sekarang berikut apanya ini kita buatkan nama function luas segitiga. Gitu ya, luas segitiga. Nah, biasanya yang untuk menghitung luas segitiga, kita perlu variabel pertama tinggi atau alas, salah satu lah, alas. Jadi aku lupa lagi yang tadi, tengok dulu lah ya. Jadi alas, kita boleh alas dulu. Alas itu jenis bilangannya real. Kemudian tinggi. Tinggi juga real. Nah, saya biasa ini agak buatkan renggang seperti ini supaya gampang dibaca kayak gitu. Lalu seluruhnya nanti dalam real. Nah, jadi sama seperti program yang tadi. Yang tadi hilang di aturannya, nampak di layar kedua. Sekedar perbandingan. Jadi yang ini masuk ke long integer, masuk ke faktorial. Nah, kemudian ada variabel di dalamnya. Tapi tidak semua variabel di dalamnya. Kalau misalnya kita menggunakan nilai tinggi itu aja langsung jadi nilainya, nggak perlu. Kita bisa membuat seperti ini langsung. Luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi
bagi 2. Kayak gitu. Kemudian N. Selesai. Baru di sini di program utama begin sampai dengan N programnya, kita definisikan di sini variabelnya, misalnya alas, boleh A gitu aja, real. Kemudian tinggi, kemudian luas, kayak gini. Nah, lalu di sini kita buat contoh A, nilainya 15 cm, 5. Gitu. Kemudian tinggi misalkanlah yang agak supaya kayak segitiganya cantik dia, kita bagi 2, 7,5, 9,5 cm. Oke. Nah, berikutnya kita menghitung seperti ini aja bisa juga. Right line luas segitiga dari misalnya alas A. Ini kita bikin titik 2-nya. Karena kalau nggak kita bikin titik 2 seperti yang ini, nanti bilangannya banyak kali, 0, segala macam ikut di situ. Kemudian tinggi titik 2 seperti ini, koma sama dengan luas segitiga sama dengan kita masukkan langsung nama fungsinya luas segitiga seperti nama fungsi itu dalam kurung alas A, kemudian T karena alas dan tinggi. Nah, selesai. Nah, ini ada tanda kurungnya di sini, saya lupa. Begini dia. Kemudian read line, sekedar untuk menjaga jangan langsung hilang. Nah, belum tentu apa yang kita kerjakan ini benar. Kita compile dulu. Luas segitiga. Dia bilang tidak ada salah. Oke, jalankan. Run. Kita lupa membuat titik 2-nya. Kita rapikan dulu lah, ya. Ini pun terlalu rapat, ya kan? Ini terlalu rapat. Kemudian ini karena dia sebenarnya adalah nilai. Kita membuatnya seperti ini. Jadi nilai ini luas segitiga ini udah merupakan satu nilai ini. 2 desimal digitnya, 2 desimal di belakang koma. Nah, kita jalankan sekali lagi. Kayak gini dia.
Nah, jadi luas segitiga dari alas 5,5 dan tinggi 9,5 sama dengan 73,63. Nah, jadi sekarang sebenarnya inti dari kuliah kita ini bukan di luas segitiganya, itu kan pelajaran SMP-nya. Di pembuatan functionnya, bahwa function itu membawa satu nilai dari beberapa variabel yang masuk. Bukan cuma satu seperti faktorial itu, bisa 2, bisa 3, 4, ya sesuai dengan yang diperlukan. Lalu di sini tidak mesti ada variabel, penggantian ini segala macam. Kalau dia cukup untuk satu perintah seperti ini, bisa aja langsung alas ini langsung ke sini, tinggi langsung ke sini. Kemudian begitu dihitung luas segitiga, ini langsung ke nama function. Kayak gitu. Nah, baru dipakai di sini. Kita tidak diperbolehkan sebenarnya di dalam Pascal itu menggunakan variabel dengan nama yang sama pada function dan pada program utama. Karena nanti bisa namanya itu crash variabel. Kalau di sini misalnya alas, di sini alas juga, nanti udah bingung dia. Ini alas ini yang global variabel atau lokal variabel. Nah, kayak gitu. Jadi kalau variabelnya tidak kita buat beda namanya, bisa function itu menggunakan variabel yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Hasilnya jadi salah. Nah, seperti inilah contohnya menggunakan function. Jadi kalau minggu yang lewatnya itu variabelnya 1, ini variabelnya 2. Dan tidak cuma 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, tergantung. Kemudian kalau waktu itu kita buatkan di sini variabel pula lokal di sini, ini nggak ada, boleh juga. Nah, kayak gitu. Jadi dengan cara seperti yang ini, maka function ini sudah sama dengan cara menggunakan function square root. Nah, kayak gitu, tinggal pakai. Nah, itu untuk satu persoalan ini. Nah, entah ada yang lain mau kalian, artinya mau coba, itu coba dengan cara seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat program dan function itu, prosedur dan function itu dalam satu program. Kalau ada yang mau tanya kalian di sini, silakan tanya dulu. Kalau enggak, kita lanjut ke persoalan berikutnya.